Mereka memanggil saya Master. Capek menolaknya. Kemudian saya biarkan saja. Dan seperti kebanyakan watak masyarakat, apa yang dominan ditelan begitu saja. Tersampir di pundak saya kemudian nama besar Master. Sungguh saya tak menginginkan, tapi orang-orang itu menghendaki saya menjadi Master. Master dalam benak mereka, bukan kenyataan di diri saya. Benar, saya pernah mempelajari hampir segala sesuatu. Tidak juga. Tak ada segala sesuatu di bumi ini. Ya, beberapa saja. Dari teori pernafasan tenaga dalam, bela diri, yoga, tai chi, 32 gerakan, 8 pernafasan kuil Shaolin, Badwajin, Vipassana, dan aneka cangkukan spiritualitas apapun. Semua itu saya tempuh. Karena saya ini orang yang lemah, selalu luput mengenal diri. Tak ada orang yang kuat sejak awal sebelumnya. Saya menjadi kuat karena saya berlatih. Tetapi orang-orang itu tak mengerti. Tak ada kekuatan yang mutlak kecuali yang maha mutlak. Kalau dari tangan saya, orang bisa tersembuhkan dari penyakitnya. Karena saya mempelajari perihal tubuh. Itu pun tak seluruhnya saya ketahui. Bangsat! Keparat! Muncul dengan sendirinya. Sialan! Tubuh manusia adalah keranjang sampah besar. Sampah menumpuk, membusuk, dan meledakkan emosi. Lalu mengubah manusia menjadi binatang. Dan manusia adalah makhluk misterius hingga kini. Saya tak bisa merancang menjadi orang baik setiap hari. Dalam keseluruhan hidup saya, sesaat kita berpikir baik, saat kemudian bisa saja berubah. Kejahatan dan kebaikan itu seperti batas dua warna yang tersekat dalam tirai sutra. Tipis dan rapuh. Itu sebabnya saya berlatih. Saya rapuh, maka saya ada. Orang-orang tak paham soal ini. Terserahlah. Dasar binatang liar. Orang itu pecah terbelah. Kemarahan meledak, 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 meledak. Itu lagi. Sialan. Lihatlah, bahkan yang dianugerahi Master pun keranjang sampahnya tak pernah bisa bersih. Napas berastika, kepala batik. Menarik nafas dengan menyebut yang mutlak. Mengembus dengan rasa syukur. Setiap saat, setiap hari. Manusia tak bisa meloloskan dari binatangnya sendiri. Latihan abadi sepanjang hidup. Tubuh adalah jasad. Ya bait Allah yang mulia. Tubuh kita adalah anugerah. Sejak Ia meniupkan ruhnya, maka kuasanya ada pada manusia. Manusia sering lupa dan gagal karena ia tidak ingat, tidak memelihara ruhullah yang ada dalam diri manusia.
Binatang lebih berkuasa atas diri manusia. Yang mulia tersingkir, angkara yang hadir. Tubuhmu adalah bait Allah. Dengarkanlah, tubuhmu adalah suara kitab yang sudah sangat tua usianya dan manusia gagal untuk memahaminya. Baiklah, lebih baik saya menceritakan saja, supaya sampah ini kosong dan saya bisa mengisinya dengan sampah kehidupan. Saya tak pernah menginginkan anugerah nama ini. Semua bermula dari kesalahan yang tak termaafkan, bahkan sampai dimasterkan sekalipun. Saya tetap tak mengerti, kecuali bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh. Seorang wali pun tidak lahir dari batu. Dia lahir dari tepaan keras atas perlawanannya dengan binatangnya sendiri. Masa lalu yang pernah dilalui menumpuk ribuan ton sampah, mengacau di tempat umum, merampok, melukai, menjahati orang lain. Pasangan hidup saya waktu itu, tentu saja dalam pandangan saya, adalah perempuan yang tak pernah puas dengan hidupnya. Dan saya, mungkin menurut pandangannya, adalah laki-laki lemah tak berguna. Itu berlangsung selama rumah tangga kami yang reot berdiri. Di mana titik temunya? Tentu tidak pernah ada. Hampir setiap hari ia memberi tekanan pada emosi saya dengan mengata-ngatai saya sebagai laki-laki lemah, loyo, tidak berdaya, jompo, impoten, ataupun yang dia maksudkan bisa memberikan agresi pada diri saya untuk melawan hingga saya ngamuk. Bekerja mencari uang dan mencapai kaya raya dan sukses, itulah harapannya. Tetapi bukankah setiap pribadi punya cara kerjanya sendiri dan melakukan hengkang dari cangkang sendiri? Bukanlah sesuatu yang mudah. Saya sudah melawan, saya sudah berusaha, tetapi itu semua tidak cukup memenuhi kepuasannya. Dan ia terus meneror saya dengan kata-katanya yang melumpuhkan itu. Jika seorang bekerja menjadi penarik becak dan menginginkan menjadi kaya raya, di manakah akal waras perkalian antara usaha, tenaga, dan pencapaian plus harapan yang mengerikan itu? Tidak, itu penghinaan, ini penindasan, dan saya harus melawan. Saya lupa detailnya. Atau mungkin sengaja saya tak ingin mengingat. Dalam pertengkaran serupa itu, kebinatangan dalam diri saya muncul dan semuanya menjadi gelap. Serigala itu mengancam saya dengan tariknya yang tajam dan meneteskan air liur. Dan serigala dalam diri saya pun tak ingin kalah. Duel seru antara dua serigala itu pun tak terelakkan. Serigala dalam diri saya lebih kuat dan mencabik-cabik serigala yang mengancam saya dengan sempurna. Dan setelah semuanya berlalu, saya baru bisa melihat para kumpul itu tertanam di patok kepala istri saya. Saya sungguh tak menginginkan itu. Saya sangat mencintai istri saya. Dan dalam perjalanan waktu, setelah saya mengerap di balik terus di besi dan membidik, saya menemukan cara pengolahan diri ini
bersamaan dengan tingkat kebutuhan yang kian menderu mengatasi binatang dalam diri saya. Di suatu masa, tiba-tiba saja orang-orang itu memanggil saya master. Bukan, bukan. Saya cuma sampah. Saya cuma sampah. Saya cuma orang lemah yang menyadari diri dalam latihan. Supaya binatang dalam diri saya bisa saya tundukkan. Tapi orang-orang itu tidak tahu, tidak mengerti. Mereka terus memanggil saya master, master, dan memohon petunjuk saya untuk mengatasi persoalan-persoalan emosi dalam hidup mereka. Saya cuma orang yang gagal menjadi manusia baik. Saya gagal membawa diri saya. Saya rapuh. Karena rapuh, maka saya berusaha. Ya, itu saja. Apa yang telah lewat mungkin akan terhapus. Sampah itu senantiasa mengerang, dan kita mesti setia menjadi pembersihnya. Dengan sabar, dengan hati menerima, dan menjalankannya dengan setia. Itu saja resepnya. Tidak mudah, sudah pasti. Susah. Tidak pernah ada yang gampang pada mulanya. Hasil, saya tidak pernah berurusan dengannya. Silahkan memanggil saya master, guru, atau apapun. Tetapi, jauh di lubuk hati saya tak pernah merasa dilambungkan. Sebab, jika suatu kali saya jatuh kembali, orang pasti akan menyalahkan saya. Dan sesungguhnya, itu semua hanya fantasi-fantasi mereka atas diri saya. Sementara itu, saya cuma manusia. Saya hanya manusia lumrah biasa. Selamat malam. Semoga semua makhluk berbahagia. Tunduk pada kuasa mutlak. Menghormati semesta. Mencintai sesama manusia. Namaste.